أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka atau Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia atau istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 82, 83 dan 84. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal munafikin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, BCA Islamic Center Surabaya hadir kembali untuk bersama-sama kita berhaqqa tilawati, kita tingkatkan untuk berhaqqa tuqati, dan kita lanjutkan berhaqqa jihadi.
Mudah-mudahan dengan wasilah ini hidup kita husnul. Surat Ali Imran ayat 102 sampai 200. Hidup yang husnul, hidup secara islami, hidup secara imani, dan hidup secara ihsani. Mudah-mudahan wafatnya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah cita-cita kita semuanya, yaitu diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan kesehatan, pulih kembali sehat walafiat bagi para korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Umat ini cenderung untuk menolong mereka. Berbagai umat sudah berdatangan ke sana, sudah membantu mereka. Mudah-mudahan dengan bantuan-bantuan itu mereka akan bisa nyaman ya untuk tidur, mungkin selimut dan bantuan-bantuan makanan dan minuman. Mudah-mudahan semuanya bantuan-bantuan itu diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan balasan yang lebih baik kepada para penyumbang-penyumbang itu. Dan mudah-mudahan yang wafat, Allah wafatkan mereka yang beragama Islam, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, mati syahid ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah ala hadiyaniyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan bencana-bencana yang lain di negeri kita ini kalau kita mau, yaitu beramar ma'ruf dan nahi mungkar ya Pak. Makanya kalau umat ini sudah meninggalkan amar ma'ruf Pak, maka umat pasti akan gelap gulita ya Pak. Kalau umat ini tidak mau bernahi mungkar ya, maka umat ini juga akan sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, mari kita ini sebagai orang yang beriman, dengan tangan kita, ya, dengan mulut kita, dengan hati kita, jangan sampai sudah tidak mau dengan tangan, punya kekuasaan, nggak mau mencegah kemungkaran, punya lidah mau ngomong, nggak mau ngomong, malah bisu. Kemudian punya hati, ada kemungkaran, malah
apa Pak? Enggak didoakan agar berhenti, tapi malah apa? Malah senang. Itu nanti itu bisa memanggil ya datangnya bencana ya Pak ya. Makanya mari umat yang ada di bumi Indonesia ini terus menerus yaitu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini terbebas dari kekafiran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, dan kesyirikan. Karena itu yang bisa menyebabkan orang menjadi seperti umat yang jahiliyah. Naudzubillah summa naudzubillah. Mari kita lihat di surat ke-7 ayat 82. Ayat ini menerangkan reaksi kaum Lut terhadap kecaman dan nasihat yang dikemukakan oleh Nabi Lut alaihi salam, yang disertai dengan alasan-alasan yang logis dan tidak dapat dibantah. Namun demikian mereka tetap menolak kebenaran. Beberapa pemuka mereka mengeluarkan perintah agar Nabi Lut alaihissalam beserta orang-orang yang beriman kepadanya diusir dari kampung halaman mereka dengan alasan bahwa Nabi Lut alaihissalam dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bersih dan tidak patut berkumpul dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang rusak dan kotor. Oleh karena itu, sebaiknya Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya tidak sekampung dengan mereka. Loh Pak, bagaimana Pak? Mestinya orang yang bersih ya Pak, itu apa Pak? Membersihkan yang kotor. Orang yang kotor, orang yang najis kudu matur nuwun kepada orang yang suci. Ora kak malah orang yang suci itu malah diejek, diledek, disakiti, malah diusir. Ya kualat Pak. Nggak wis kualat, dihujani, bukan hujan apa Pak? Bukan hujan air Pak, tapi hujannya hujan batu Pak. Kelatok kepalanya bendes kabeh ya. Jadi hati-hati, ini kisah-kisah yang terjadi pada umat-umat dahulu seperti ini, karena antara mereka dengan Nabi Lut alaihissalam terdapat perbedaan dalam budi pekerti. Mereka melakukan perbuatan yang keji dan mungkar dengan bangga, sedang Nabi Lut beserta orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang membersihkan diri dari perbuatan terkutuk itu sambil mengejek mereka, menghendaki agar Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya diusir. Dengan demikian mereka tetap dapat berbuat secara bebas tanpa ada yang mengganggu mereka. Loh Pak, jadi kalau ada amar ma'ruf dan nahi mungkar itu mereka itu apa Pak? Kebakaran apa? Jenggot atau kumis? Jadi marah loh Pak. Kalau diajak menyembah Allah ya, taat pada Allah dan Rasulnya itu muangkele, Masya Allah. Aneh, namanya orang aneh tapi nyata. Alangkah rendahnya akhlak kaum Nabi Lut itu. Tanpa rasa malu mereka bangga melakukan perbuatan maksiat yang berbentuk kutukan, seraya menghina orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Hanya manusia yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudianlah yang dapat
jatuh ke dalam martabat yang rendah ini loh Pak. Karena mereka itu ternyata ya orang-orang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, ya, orang-orang munafik, melok pisan, terus ditambah orang-orang musyrik. Jadi akhirnya apa Pak? Sukanya apa? Marah, jarang ya berbuat ramah ya. Ayat 83-nya Pak. Ayat ini menerangkan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam beserta orang yang beriman kepadanya kecuali istrinya, karena ia tidak beriman kepada Nabi Lut alaihi salam, bahkan mengkhianatinya loh Pak. Hidup bersama Nabi ya Pak, tapi tidak mendapatkan hidayah. Naudzubillah ya Pak ya. Masya Allah, naudzubillah min dalik. Ya, istri Nabi Lut bahkan mengkhianatinya. Istrinya berpihak kepada kaum Lut yang kafir, karena ia tergolong ke dalam kaum Lut yang mendapat adab pula di akhirat nanti. Ayat lain menerangkan bahwa sebelum adab diturunkan kepada kaum Lut alaihi salam, Allah memerintahkan Nabi Lut dan pengikutnya yang beriman agar meninggalkan negerinya sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya, qalu ya Lutu inna rusulu rabbika layasilu ilaika fa asri bi ahlika biqit'im minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksa yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksa kepada mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Surat Hud ayat 81. Allah berfirman lagi, fa asri bi ahlika biqit'im minal laili wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadu wamdu haitsu tu'marun. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Surat Al-Hijr ayat 65. Coba minta tolong Pak Yani bukakan surat 51 Pak Yani. 51 itu namanya surat Ad-Dariyat Pak. Ayatnya 35. Silahkan dibaca Pak Yani. Suratnya 51, ayatnya 35 Pak Yani. Yang keras suaranya Pak Yani. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalam negeri kaum Lut itu. Itu ayat berapa? 35. 35. Terus 36-nya? Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim Lut. Terus 37-nya? Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.
Ya, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghairu baitim minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafunal adzabal alim. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu, maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim atau Lut, dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada adab yang pedih. Surat Ad-Dariyat ayat 35 sampai 37. Sekarang yang terakhir, Pak. Ayat 84. Ayat ini menerangkan bahwa Allah membinasakan kaum Lut dengan batu yang terkenal dengan batu sijil, diturunkan dari langit laksana hujan. Allah berfirman, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Maka kami jungkir balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Al-Hijr ayat 74. Coba Pak Bambang dilihat surat 11 Pak Bambang. Surat 11 itu namanya surat Hud Pak Bambang. Ayatnya 82 Pak. Minta tolong dibaca artinya Pak. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkannya negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar loh Pak. Wis hujane hujan batu, tanahnya tanah terbakar. Kira-kira panas apa dingin Pak? Panas Pak. Meloncot Pak. Makanya harus berhati-hati ya kalau Allah itu sudah ya menurunkan bencana, menurunkan ya azab untuk kita, mari kita mawas diri ya Pak. Kita mengambil pelajaran ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan umat ini dengan kejadian-kejadian yang ada, umat ini mau apa Pak? Mau kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, mau mentaati para habaib, para kiai, para ustadz, para orang-orang beriman takwa, semuanya itu harus ditaati. Jangan sampai malah diusir, ya. Wong ada orang yang ngajak mensucikan diri, mengajak untuk bertobat, kok malah risih, ya, diusir aja sehingga kami bisa bebas melakukan kebebasan. Ya akhirnya apa Pak? Lama-lama pasti apa Pak? Terjungkir balik. Akhirnya Pak, negerinya dijungkir balikkan Allah. Akhirnya mati bergelimpangan ya. Tidak ada seorang ahli tafsir pun yang dapat menjelaskan cara-cara batu itu terkumpul dari bumi diangkat ke atas atau lapisan bumi yang diangkat ke atas mereka.
kemudian turun berjatuhan seperti hujan. Demikian juga bentuk batu tersebut apakah dari tanah keras semata atau bercampur dengan unsur-unsur zat pembakar atau batu-batu yang berasal dari pecahan bintang. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan umatnya agar mengambil pelajaran dari peristiwa dan perilaku orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Jika Allah menghendaki kebinasaan mereka, hal ini dapat terjadi dengan sebab-sebab yang alami, umpamanya gempa bumi, penyakit wabah, corona dan kawan-kawan, peperangan dan korban fitnahan, dan dapat pula dengan sebab-sebab luar biasa seperti angin topan yang menenggelamkan kaum Nuh, ya, angin yang menghempaskan kaum Hud, petir yang membinasakan kaum Soleh, dan hujan batu yang menghabiskan kaum Nabi Lut alaihi salam. Mengenai perbuatan homoseks, apa Pak? Apa kemarin? LGBT. Halo? Halo? Hati-hati, segera bertaubat sebelum ada hujan batu bukan hujan es, hujan batu yang terbakar ya. Yang dilakukan oleh kaum Lut itu terdapat perselisihan antara ulama fikih tentang hukumnya sebagai berikut. 1. Imam Abu Hanifah berpendirian bahwa pelakunya dijatuhkan dari tempat yang tinggi diiringi dengan lemparan batu, tetapi menurut satu riwayat pelakunya hanya ditakzir, diberi hukuman agar jera, baik muhson maupun tidak muhson. Yang kedua, Imam Malik memandang bahwa pelakunya dirajam, baik muhson atau pernah kawin ataupun tidak. Demikian juga terhadap pasangan jika telah dewasa, tetapi menurut satu riwayat terhadap yang belum muhson dikenakan hukum takzir. Yang ketiga, Imam Syafi'i menerangkan bahwa pelakunya dirajam baik muhson atau tidak. Menurut suatu riwayat pelakunya dirajam jika ia muhson, jika tidak muhson didera sebanyak 100 kali. 4. Imam Ahmad memandang bahwa kedua pelakunya dibunuh. 5. Pendapat sebagian sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Ali, Ibnu Zubair, pelakunya dibakar. Loh Pak, dibakar kayak apa Pak? Sate. Loh Pak, makanya jangan main-main LGBT ini dosa yang sangat menyebabkan Allah itu murka Pak. Ya, nanti kalau dibakar gosong kabeh. Loh, hujan batu. Ya nek hujan air ngono seger Pak ya. Ya Pak. Lah hujan batu ya Pak. Batu kadek panas pisan Pak. Ya Allah ya Pak ya. Belerang itu panas enggak Pak? Panas ya Pak. Kerikil ya Pak. Insya Allah, mudah-mudahan ya Pak. Ini sebuah peringatan dari Allah ya Pak. Mudah-mudahan umat ini mau kembali ya Pak. Mau kembali kepada Allah lagi. Coba Pak, minta tolong Pak Ihsan. Suratnya 30 Pak Ihsan. Ayat 30 Pak Ihsan. Semuanya dibuka mulai bergantian nanti. Surat Ar-Rum ayat 30 Pak. Yang keras suaranya Pak.
Surat 30 ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai firman Allah. Ulangi. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ya, ayo kembali ya Pak. Kembali ke fitrah, kembali ke jalan yang lurus. Allahumma hdina sirotol mustaqim, sirotol anbiya wal mursalin ya Pak ya. Ayo kembali Pak, ayo kembali. Coba 31-nya Pak Wawan. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta melaksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, jangan berbuat syirik ya Pak. Jangan berbuat kufur, dolim, fasik, ya, munafik, musyrik. Iku nggarai apa? Allah murka. Nek Allah itu murka, lho Pak, alami Pak. Hujan wae, hujan apa? Hujan batu, biasa hujan air, jadi hujan batu. Apalagi batunya panas, mengalir, panas akhirnya kena orang yang meloncat kabeh, mati kabeh Pak. Lho Pak, ya. Makanya hati-hati ya, ayo tobat ya Pak, ayo bertobat, minta maaf sama Gusti Allah atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah tidak menurunkan adab atau bencana kepada kita, karena kalau adab itu turun ya, maka semuanya kena ya Pak ya. Orang yang baik dia husnul khotimah, orang yang buruk dia matinya mati su'ul khotimah. Coba Pak, 32-nya Pak Yani. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Sebagian pecah-pecah itu, sebagian bolo pecah itu. Sebagian bolo pecah itu karena apa? Karena dia itu kafir, mokong iku sing angel tuturane iku lho. Angel teman tuturane iku. Gak manut karo mboke iku. Ya iku sing disar karo bututik mau. Angel tuturane dadi tutulane. Ya Pak, iki ya angel tutulane Pak. Jadi akhirnya pecah-pecah Pak. Orang mukmin itu inginnya persatuan. Ayo bareng-bareng bersatu. Ayo mlebu swarga bareng-bareng. Surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Tapi orang-orang kufur, orang-orang dolim, orang-orang fasik, munafik, musyrik ini, ya mang karena kedengkian itu akhirnya buang guys, terbalik tapi ngakune terbaik. Salah ngakune soleh. Ya Bapak. Ya, terus Pak Bambang, lanjutan nih. Apabila manusia ditimpa oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagai mereka menyekutukan Allah. Itu berapa Pak? 33. Loh Pak, ya, dua bencana adab. Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mari ngono adabnya diambil gindrang-gindrang. Loh Pak, gak mau Tuhan yang Maha Esa, dia cari Tuhan lain. Loh Pak, jangan ya Pak ya. Ini loh Pak, firman Allah sudah berfirman, kalau Allah sudah tahu seperti itu. Pada waktu dia itu
ada wabah ya turun kemarin itu seperti itu, semuanya minta tolong sama Gusti Allah. Mari ngono wabah itu hilang, gindrang-gindrang, selali daratan, akhirnya teko meneh. Omikron. Ya Pak ya. Terus Pak, terus 34-nya Pak Isan. 34. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Nah, jadi Gusti Allah, bene gindrang-gindrang sih, bene seneng-seneng sih. Kena seneng-seneng, pas dulinan ngono blek. Nah, gempa, julung ilang. Pas turu duar wajur. Lho Pak, terus ngiler bumine ngiler lumpure ngiler. Lho Pak, makanya jadilah apa Pak? Kalau bisa Pak, jadilah paku bumi. Gunung itu paku bumi. Tapi nek gunungnya apa? Koko. Nek gunungnya ngiler. Nek gunungnya watuk. Ya muga-muga neng mampet. Kalau enggak meledos ngono kira-kira ya apa Pak? Udune ya apa Pak? Sampeyan duwe udun gak meledos-meledos. Loro apa enggak Pak? Kudu dibedel. Lagi udune meledos Pak. Dier. Oh. Guru sama dan meledos. Ya. Lah ini fenomena ya Pak, ayo dianu ya Pak, dipahami. Terus Pak, sampai 41 terakhir Pak. Terus. Pak Wawan udah ketemu. Lanjut. Dan pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan? Keterangan ya Pak. Al-Quran 114 sudah diturunkan surat-surat ini. 6.236 ayat. Ya dibaca terus. Ya, dihakotilawati, ditingkatkan hakotukoti, terus untuk hako jihadi disampaikan. Terus Pak Yani. Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Pak, jadi Gusti Allah gak ngesakno aku. Gusti Allah gak cinta ya sama saya. Saya kok diuji begini. Itu ayat berapa Pak? 36. Terus Pak, sampai 41 terakhir Pak. Langsung Pak. Bambang, yuk. Dan tidak mereka memperhatikan bahwa Allah yang melampangkan rezeki bagi siapa yang Dia hendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia hendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Nah, ada lapang rezeki ya Pak ya. Kadang-kadang lapang ya Pak. Kadang-kadang juga apa? Sempit. Ya. Namanya segoro itu ono apa? Ono sate. Asat, pasang, damasu, surut loh. Ojo kok pengen banjir kene banjir Pak. Kono kekeringan kene banjir. Dunia dalam berita ya Pak ya. Beritanya macam-macam ya Pak, dunia ya Pak ya. Ora nek akhirat gak ono Pak meletus-meletusan ngene iki. Terus Pak, maka berikanlah hak kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. orang-orang fakir miskin ya Pak ya, yang beriman takwa ya Pak.
Kalau jadi fakir miskin ya beriman, takwa. Aja wis melarat. Ganti opo-opo, ganti omah, ganti opo. Jadi gelandangan malah gak gelem sholat. Malah kufur. Kuwi jenenge apa, Pak? Soro pindu. Nang donyane soro, ne akhirate soro. Nyenyek iku jenenge. Pak, nek dadi fakir miskin ya yang beriman, takwa. Kok nek di wae bantuan, ndongakno sing wae bantuan. Aja malah lah kok sakmene. Ya kurang. Njaluk sakmene lho, njaluk 5 juta. Iku nodong apa anjene? Ya, Pak. Makanya kalau kita dikasih sama Gusti Allah ya, Pak ya, terima ya, Pak. Berapapun ya, Pak, terima. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan rezeki ini barokah, mudah-mudahan cukup untuk keluarga kami, ngono, Pak ya. Ya, Pak ya, BE pas macet-macetan ngono, Pak. Tapi nek wayahe lober yo ojo lali karo Gusti Allah. Ya, fakir miskin mau anak yatim dan lain sebagainya. Terus, Pak. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Itu ayat berapa, Pak? 39 terus 40. Riba ya, Pak, jauhi, Pak ya. Iku nggarai rezeki gak barokah, Pak. Hati-hati, Pak ya. Mudah-mudahan di bumi ini segera riba-ribanya segera hilang dengan sendirinya ya, Pak. Dengan bertobat, Pak. Terus Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maka suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. gak iso, Pak. Jadi gak ada prestasi. Tuhan-Tuhan selain Allah gak iso apa-apa, Pak. Gak iso gawe apa-apa, gawe nyamuk gak iso, Pak. Gawe lalat lho ora iso. Apa meneh gawe dunia dan isinya, langit dan isinya. Gak iso belas, kayaknya prestasi. Ngono kok disembah lapo? Lapo setan disembah. Terakhir Pak Yani, yang kerah Pak Yani, 41 Pak Yani. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oh, tangan ya, Pak. Tangan yang kufur, tangan yang dolim, tangan yang fasik, tangan yang munafik, tangan yang musyrik. Gerakan tangannya ini adalah menuju ke mendaftarkan dirinya ke neraka, Pak. Akhirnya kakinya ikut melangkah ke neraka. Itu loh, Pak. Jadi Allah itu luar biasa, Pak. Ya, diciptakan dunia dan isinya dengan keseimbangan, Pak ya. Jadi gunung-gunung itu sebagai apa, Pak? Pasaknya ya, Pak. Pasaknya dunia supaya tidak amblek, Pak. Ada gunungnya. Ya. Seandainya, Pak, gunung itu, Pak ya, dituruni Al-Qur'an, Pak. Gunung itu akan berkeping-keping, Pak. Terakhir, Pak, coba lihat. Surat 59 ayat 21. Coba siapa yang ketemu dulu? Maka gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah, Pak. Lah orang-orang yang angel tuturan itu dikasih Quran malah guyu. Dikasih Quran malah gak seneng. Aneh. Coba surat 59 ayat 21. Yang keras suaranya. Monggo. Boleh, monggo. Bareng ya gak apa-apa, papat maca. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Pak, saya berpikir ya, Pak. Oh, gunungnya ngiler saiki. Ada apa ini ya? Gunung, kamu sakit ah? Ya apa carane?
jinakno gunung. Siapa dulu yang bisa berbicara dengan gunung? Mbah siapa? Nama Ijan. Nanti wong saiki. Hah? Amblas. Ya Allah. Ya Pak, makanya hati-hati ya Pak kalau hidup di lereng gunung ya kudu manut karo pemerintah ya Pak. Gunungnya ngiler sampe ning kono ya njeblos ya mati Pak. Ya cepet-cepet nang ale. Sesuk nek gunungnya wis guyu ya mereki meneh. Dadi gunung iso guyu Pak. Lah nek ngene iki ya nek sakit ngene iki ya sampean nang mlayu. Aja kok malah hore ngono malah seneng mbok tepluki. Oh. Naudzubillah ya Pak, mudah-mudahan ya Pak bencana ini mudah-mudahan menjadi pecut ya Pak bagi umat manusia agar apa tadi mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umat menjadi bertobat akhirnya selamat dunia akhirat terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.